Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Sila Ardana dengan NIM A12 2022 066843. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pengerjaan saya, yaitu sebagai tugas akhir atau UAS pada semester 3 mengenai analisis dan perencanaan sistem informasi Puskesmas Gunung Pati. Baik, langsung saja untuk materinya. Nah, ini dia. Yang pertama ada desain sistem dengan alat pemodelan sistem, yaitu meliputi konteks diagram, dekomposisi, serta DFD. Yang pertama ada diagram konteks mengenai rawat inap. Nah, ini bisa dilihat terdapat sistem informasi rawat inap, yaitu meliputi pasien yang terdiri dari bukti pembayaran pasien, kartu pasien, pendaftaran pasien, serta data pasien. Yang di sebelah kanan terdapat loket pendaftaran atau kasir, meliputi tagihan, data pembayaran, data IDMR, data pendaftaran, serta data kwitansi. Yang sebelah pojok kiri bawah terdapat unit penunjang, meliputi data unit penunjang. Baik, yang selanjutnya ada dekomposisi proses rawat inap. Sistem informasi rawat inap meliputi bukti pembayaran. Yang kedua, data pasien. Yang ketiga, ada kartu pasien. Nah, bukti pembayaran ini meliputi data pembayaran. Yang kedua, data tagihan serta data kwitansi. Pendaftaran pasien ini meliputi data pasien saja yang terakhir ada kartu pasien. Kartu pasien ini meliputi data pasien serta data IDMR pasien. Baik, yang selanjutnya ada DFD level 0 dari proses rawat inap. Nah, ini disajikan gabungan dari dekomposisi serta diagram konteks dari penjelasan di atas. Yang pertama ada pendaftaran, kartu pasien, serta pembayaran. Nah, ini ada pasien, unit penunjang, serta kasir. Yang pertama ada pasien. Pasien akan melakukan pendaftaran dan akan mendapatkan data rawat inap. Setelah pasien berhasil mendapatkan data rawat inap, pasien akan menuju ke kasir. Nah, di kasir ini setelah melakukan pembayaran akan mendapatkan kartu pasien serta IDMR. Pembayaran yang belum lunas akan dikonfirmasi pembayaran serta harus cek pembayaran. Yang selanjutnya pasien akan ditawari unit penunjang. Jika ingin jika ingin menggunakan unit penunjang, pasien harus konfirmasi kamar serta pendaftaran akan mengecek kamar tersebut. Yang selanjutnya ada DFD level 1 rawat inap. Nah, ini ada beberapa, yaitu pasien meliputi kartu pasien, pendaftaran pasien, IDMR, serta pasien. Yang kedua ada kamar, data unit kamar, unit penunjang kamar. Yang ketiga ada dokter, diagnosis, pendataan dokter, serta data diagnosa. Yang selanjutnya ada pembayaran, tagihan, meliputi pendataan pembayaran serta mendapatkan kwitansi, lalu setelah itu harus segera dibayar. Yang selanjutnya ada proses cek kesehatan. Nah, ini ada diagram konteks mengenai cek kesehatan, meliputi sistem cek kesehatan. Yang selanjutnya ada pendaftaran atau bisa
pendaftar atau bisa disebut dengan pasien, meliputi pengambilan nomor, pengisian formulir, serta pembayaran. Nah, ini di bagian kiri bawah ada loket, meliputi data pembayaran, belangko cek kesehatan, data identitas, data pembayaran, serta data antrian baru. Yang sebelah kanan atas terdapat dokter. Nah, dokter ini meliputi data lembar belangko, hasil diagnosa, serta tanda tangan cap instansi. Baik, yang selanjutnya ada dekomposisi dari cek kesehatan dari puskesmas tersebut. Yang pertama adalah sistem cek kesehatan, meliputi pengambilan nomor. Nah, ini pengambilan nomor ini terdiri dari data antrian, pengisian formulir. Formulir sendiri meliputi, yang selanjutnya ada formulir. Formulir sendiri meliputi data identitas, data pembayaran, data antrian baru, serta belangko cek kesehatan. Yang selanjutnya ada pembayaran. Pembayaran ini meliputi data pembayaran, data diagnosa, serta cap instansi. Baik, yang selanjutnya ada DFD level 1 mengenai cek kesehatan. Yang pertama ada pendaftaran pasien. Nah, pendaftaran pasien ini pasien akan menyerahkan identitas ke eh, pendaftaran, lalu pendaftaran tersebut akan melakukan penginputan data pasien. Pengecekan data pasien dan pengisian formulir, serta mendapatkan nomor antrian baru. Yang selanjutnya ada pemeriksaan pasien. Pemeriksaan pasien ini pasien akan melakukan input pendaftaran atau kasir akan melakukan input data. Salah. Yang selanjutnya ada pemeriksaan pasien. Pemeriksaan pasien ini meliputi dokter. Dokter ini akan menginput data diagnosa. Setelah itu mendapatkan data diagnosa serta memperoleh hasil diagnosa tersebut. Yang selanjutnya ada belangko. Belangko ini setelah melakukan pengecekan oleh dokter, pasien akan diberikan tanda tangan dan cap instansi dan tanda tangan. Yang selanjutnya ada administrasi pasien. Administrasi pasien ini meliputi dokter meliputi lembar belangko. Lembar belangko tersebut berisi inputan data diagnosa. Selanjutnya akan memperoleh tanda tangan cap instansi. Yang selanjutnya ada perhitungan biaya atau pembayaran yang dilakukan oleh pasien. Baik, yang selanjutnya ada rekam medis, yaitu diagram konteks mengenai rekam medis. Nah, ini di bagian paling kiri terdapat kartu pasien, pengisian formulir, pendaftaran, resep obat pasien. Yang di atas sendiri terdapat pimpinan meliputi laporan data rekam medis. Yang selanjutnya di kanan sendiri ada data pasien, data pemeriksa, data kartu rekam medis, serta data pembayaran. Yang di bawah sendiri terdapat kartu rekam medis pasien serta resep obat dan lembar pemeriksaan diagnosis. Baik, ini merupakan dekomposisi dari rekam medis, meliputi sistem rekam medis, yaitu pendaftaran, meliputi data pasien serta data antrian. Selanjutnya ada formulir. Formulir ini meliputi data lembar pemeriksa, diagnosis pasien serta resep dokter. Yang selanjutnya ada kartu pasien, meliputi data kartu pasien serta data pembayaran. Baik, yang selanjutnya ada DFD level 0 dari rekam medis. Nah, ini merupakan gabungan dari dekomposisi serta diagram konteks pada penjelasan di atas, meliputi pendaftaran, formulir, serta kartu pasien. Nah, ini di bagian paling kiri, pasien mengisi formulir ke
pasien mulanya mengisi formulir lalu menyerahkannya ke pendaftaran. Pendaftaran akan menginput data pasien serta mencatat data pasien yang telah diisi. Habis itu langsung diserahkan ke loket. Nah, ini loket akan menginput data pembayaran pasien serta mengkonfirmasi pembayaran. Setelah mengkonfirmasi pembayaran akan mendapatkan kartu pasien. Setelah mendapatkan kartu pasien, pasien akan diberikan lembar pemeriksaan. Lembar pemeriksaan tersebut akan diserahkan kepada dokter serta akan mendapatkan hasil diagnosa dari pasien tersebut. Kemudian dokter sendiri akan membuat laporan. Habis itu dokter itu akan menyerahkan laporan data medik tersebut kepada pimpinan. Yang selanjutnya ada DFD level 1 dari rekam medik. Nah, ini merupakan DFD sederhana yang saya buat, yang gabungan dari data-data di atas. Yang pertama ada pendaftaran, pembayaran, pemeriksaan, pimpinan, serta resep. Yang pertama ada pendaftaran. Pendaftaran ini dilakukan oleh pendaftar pasien akan melakukan mengisi formulir, menyerahkan identitas kepada pendaftaran. Yang selanjutnya akan memperoleh kartu pasien. Pasien tersebut di formulir tersebut akan menjelaskan data keluhan, mencatat data keluhan. Kartu pasien tersebut melakukan pembayaran ke loket. Setelah itu pembayaran akan menyerahkan pembayaran atau kasir tersebut akan menyerahkan data kunjungan kepada dokter. Dokter melakukan tindakan serta mendapatkan diagnosis pasien yang sedang melakukan rekam medik. Dokter akan melakukan pemeriksaan dan dihasilkan data pemeriksaan. Setelah dokter diperiksa, pemeriksa tersebut akan mendapatkan resep atau data resep. Kemudian data resep tersebut dicetak, kemudian pasien tersebut mengambil dan mendapatkan resep dari dokter tersebut. Kemudian data pemeriksaan tersebut akan dibuatkan laporan dan tentunya akan diserahkan kepada pimpinan. Nah, ini merupakan desain database. Yang pertama ada data rawat inap. Yang pertama ada field, tipe, panjang, dan keterangan. Nah, ini ID puskesmas yang bertipekan varchar panjang 5, keterangan ID puskesmas. Yang kedua ada nama puskesmas, varchar panjang 5, nama puskesmas. Ini merupakan data dari puskesmas itu sendiri. Yang ketiga ada data 6, tipe varchar panjang 7, date name, keterangan date name. Yang keempat ada year atau tahun, tipe varchar panjang 5, keterangan tahun. Yang kelima adalah year name, bertipekan varchar panjang 5, year name, keterangan year name. Yang keenam ada quarter, bertipekan varchar panjang 5, keterangan quarter. Yang ketujuh ada quarter name, varchar panjang 5, quarter name. Ini merupakan data dari time atau waktu. Yang selanjutnya yang ke-8 ada ID rawat inap, tipe varchar panjang 5, keterangan ID rawat inap. Yang 9 ada tanggal, tipe date panjang 5, keterangan tanggal. Yang selanjutnya
ada ID pasien varchar panjang 5, keterangan ID pasien. Dan selanjutnya ada ID penyakit tipe varchar panjang 5, keterangan ID penyakit. Ini merupakan database dari rawat inap. Yang selanjutnya ada nama penyakit tipe varchar panjang 5, keterangan nama penyakit merupakan database dari penyakit. Yang selanjutnya ada nama pasien varchar panjang 7, keterangan nama pasien. Yang selanjutnya ada tanggal lahir tipe date panjang 5. Yang selanjutnya adalah umur tipe INT panjang 5. Selanjutnya ada jenis kelamin tipe varchar panjang 5. Yang terakhir ada alamat pasien tipe varchar panjang 7. Ini merupakan database dari pasien. Nah, ini ada desain database rawat inap, bisa dilihat di tabel berikut. Yang selanjutnya ada data cek kesehatan. Yang pertama ada ID pasien tipe varchar panjang 5. Yang kedua ada nama pasien tipe varchar panjang 7. Yang tiga ada tanggal lahir tipe date panjang 7. Yang selanjutnya adalah ada alamat pasien tipe varchar panjang 25. Ini merupakan database dari pasien. Yang selanjutnya ada ID dokter varchar panjang 7. Yang selanjutnya ada hari varchar panjang 5. Yang ketujuh ada jam mulai bertipekan INT panjang 5. Yang 8 ada jam selesai tipe data INT panjang 5, merupakan database dari jadwal pasien. Yang selanjutnya ada ID dokter varchar 7 ID dokter. Yang 10 ada tanggal date 8 panjang 8. Yang 11 ada diagnosis tipe data varchar panjang 25. Yang selanjutnya ada resep ya benar varchar panjang 7. Ini merupakan data dari database dari resep. Yang 13 ada nama dokter tipe data varchar panjang 7. Yang selanjutnya adalah spesialis varchar panjang 7. Ini merupakan tabel dari dokter. Yang selanjutnya ada data desain. Ini merupakan desain database cek kesehatan. Nah, ini bisa dilihat dari tabel berikut yang mengenai pasien, jadwal praktek, riwayat rekam medis, serta tabel dokter. Yang selanjutnya ada database rekam medik, meliputi nama pasien tipe varchar panjang 5. Yang kedua ada keluhan tipe varchar panjang 5, merupakan file pasien. Yang ketiga adalah tanggal rekam medik tipe date panjang 7. Yang selanjutnya ada ID dokter tipe varchar panjang 7. Yang selanjutnya ada diagnosis varchar panjang 8. Ini merupakan database dari rekam medik. Yang keenam ada nama dokter tipe varchar panjang 8. Yang selanjutnya ada ID obat tipe varchar panjang 7, merupakan file dokter. Yang selanjutnya ada nama obat tipe varchar panjang 5, merupakan database dari file obat. Yang ke-9 ada ID perawat atau ya ID perawat varchar panjang 8. Nama perawat varchar panjang 8 merupakan database dari perawat. Nah, ini merupakan desain database rekam medik dari proses rekam medik tersebut, meliputi file pasien, file dokter, file obat, file perawatan ini perawatan dan yang terakhir ada file rekam medik itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada desain user interface sederhana yang saya buat. Contoh ini adalah contoh user interface sederhana mengenai rawat inap. Nah, ini halaman pertama adalah form login. Form login merupakan pintu gerbang utama untuk menjalankan aplikasi ataupun program, di mana form ini nantinya digunakan sebagai otoritas bagi user sehingga
User dengan password tertentu hanya dapat menjalankan menu yang telah disediakan. Baik, yang selanjutnya ada from menu. Nah, ini tampilan from menu dari rawat inap. Setelah menginput melalui form login, form menu akan tampil di mana dengan form ini semua aktivitas dikendalikan di sini. Form menu berfungsi untuk menampilkan form-form lain melalui fungsi menu. Form registrasi pasien rawat inap halaman ini hanya tersedia untuk petugas administrasi rawat inap, bagian yang dapat mengisi setiap data pasien yang akan dirawat. Pada form ini, petugas bagian administrasi rawat inap penambahan data pasien yang akan melakukan kegiatan operasional. Baik, yang selanjutnya adalah form pencarian. Form ini digunakan untuk mencari data dokter, data pasien yang melakukan rawat inap, data kamar, dan data karyawan yang diperlukan. Yang selanjutnya ada form pengolahan data kamar. Halaman ini tersedia untuk petugas administrasi bagian umum yang dapat mengisi setiap data yang dibutuhkan. Pada halaman ini, penambahan, penghapusan, merubah data kamar akan bisa ditampilkan di halaman pengolahan data kamar tersebut. Yang selanjutnya ada contoh user interface sederhana mengenai rekam medik. Yang pertama ada halaman login, merupakan gambar desain form login digunakan jika user ingin masuk ke dalam program. User harus menginputkan username dan password yang mereka miliki. Yang selanjutnya ada form pasien. Nah, ini merupakan gambar desain input master pasien. Desain input pasien digunakan untuk mengelola data pasien meliputi kode pasien, nama pasien, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, serta tanggal daftar. Nah, ini yang selanjutnya adalah from rekam medis, merupakan desain input data rekam medis. Desain input master rekam medis digunakan untuk mengelola data-data rekam medis. Dalam form rekam medis, user hanya mengisi data kode pasien, maka data yang lain akan terisi sesuai data pasien yang telah tersimpan. Nah, ini meliputi kode rekam medis, berat badan, tekanan darah tanda, serta keluhan. Yang selanjutnya ada contoh user interface sederhana mengenai cek kesehatan. Yang pertama ada login. Nah, login ini terdapat username, password yang ingin terdapat username, password jika ingin masuk login ke aplikasi tersebut. Yang selanjutnya ada menu register. Halaman register ini digunakan khusus pasien yang belum mempunyai akun. Di halaman ini pasien mendaftar dengan mengisi data seperti nama lengkap, username, password, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, serta alamat dan nomor HP. Yang selanjutnya ada menu admin. Nah, ini dia berisi jumlah dashboard data dokter yang melayani hari ini, jadwal praktek dokter, serta keseluruhannya. Terdapat jadwal praktek dokter, rekam medis, laporan pendaftaran, ganti password, serta logout. Yang selanjutnya ada menu halaman pasien. Nah, ini terdiri dari dua, yaitu ambil antrian serta cek antrian. Di halaman ini terdapat ambil antrian untuk mengambil antrian pasien dan cek antrian yang digunakan untuk cek antrian pasien yang sedang berjalan. Apabila pasien sudah mengambil antrian, maka pasien dapat kembali ke halaman ini untuk mengecek antrian yang sedang berjalan. Yang selanjutnya ada menu dokter. Nah, ini berisikan informasi antrian serta laporan check up pasien. Merupakan halaman yang diakses oleh dokter. Halaman ini berisi informasi antrian pasien untuk mengecek validasi pasien yang akan diperiksa dan laporan check up yang digunakan untuk mengirim pasien. Nah, sekian atas presentasi saya. Apabila ada kesalahan tutur kata, mohon maaf. Terima kasih buat Sun yang telah membimbing saya dengan penuh sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.